5176. Dari lebih dari 100 Master Open Heaven Stage yang datang dari alam semesta kecilnya, 4 dari mereka sekarang mampu mengolah hukum luar angkasa, 3 dari mereka mampu mengolah hukum waktu, dan lebih dari 20 mampu mengolah hukum tombak. Ada juga beberapa orang yang menunjukkan bakat luar biasa dalam alkimia dan pemurnian artefak, yang pasti terkait dengan pencapaian yang kaya dalam alkimia dan pemurnian artefak. Meskipun tanda dao alkimia dan pemurnian artefak tidak sekaya 3 dao besar lainnya, masih ada banyak dari mereka. Jika seorang kultivator yang tumbuh di dalamnya memiliki bakat alami, akan sangat mudah bagi mereka untuk memahami misteri yang terkandung dalam tanda dao ini. Secara keseluruhan, jalur kultivasi masa depan murid-murid ini dari alam semesta kecilnya agak terkait dengan dao besar yang dia coba sendiri. Proporsi seperti itu sudah cukup mengesankan. Dia tidak punya niat untuk menerima murid lagi. Baginya, Zhao Yebai, Zhao Ya, dan Suyi sudah lebih dari cukup. Belum lagi tombak dao, dao luar angkasa dan dao waktu keduanya adalah tao besar yang sangat tidak lazim. Kultivator biasa akan merasa sangat sulit bahkan untuk mendapatkan penguasaan dasar, apalagi mengolahnya. Namun, banyak kultivator yang berasal dari alam semesta kecil yang kaya lahir secara alami mampu mengolah 2 tao besar ini, yang merupakan salah satu alasan mengapa kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 menghargai murid-murid ini. Selama ekspedisi Blue Sky Pass, formasi alam semesta yang kaya telah memainkan peran besar, tetapi yang kaya hanya 1 orang, sehingga kesuksesan Blue Sky Pass sulit untuk ditiru. Namun, jika murid-murid yang berbakat di Space Dao ini berhasil, mereka pasti akan dapat memainkan peran besar di masa depan. Apakah itu Space Dao atau Time Dao, di seluruh Blue Sky Pass, selain Yang Kai, pada dasarnya tidak ada orang lain yang bisa mengajari mereka. Namun, Yang Kai tidak dapat menginstruksikan murid-murid ini setiap saat, jadi lebih dari 100 tahun yang lalu, dia telah meluangkan waktu untuk mengukir wawasannya tentang 2 dao besar ini dan teknik rahasia terkait ke dalam slip batu giok dan menawarkannya untuk istana persiapan perang. Di masa depan, jika ada yang perlu mengolah 2 tao besar ini, mereka dapat menghabiskan sejumlah hadiah pertempuran untuk ditukarkan dengan mereka di istana persiapan perang. Meskipun tidak ada pertempuran di Blue Sky Pass untuk waktu yang lama, mudah bagi para kultivator dari alam semesta kecilnya untuk mendapatkan manfaat pertempuran. Mereka dapat memperoleh manfaat pertempuran dengan menambang sumber daya, berpatroli di wilayah mereka, atau membantu dalam alkimia dan pemurnian artefak, jadi tidak perlu khawatir tentang kultivasi mereka di masa depan. Tentu saja, jika Yang Kai bebas dan dalam suasana hati yang baik, dia juga akan memanggil orang-orang ini untuk mengajar mereka. Dalam 200 tahun terakhir, Yang Kai telah mengajar mereka 2 kali, sekali dengan Dao of Space dan sekali dengan Dao of Time, memungkinkan para murid ini untuk menuai manfaat besar. Secara keseluruhan, Yang Kai sudah memiliki pengalaman dalam mengatur para kultivator ini yang berasal dari alam semesta kecilnya sendiri, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan usaha lagi. Setelah kembali ke Blue Sky Pass melalui formasi semesta, Yang Kai segera pergi melapor ke Departemen Militer Tentara Timur. Ding Yao tidak mengatakan apapun padanya dan membiarkan ajudannya membawanya ke ruang rahasia. Meskipun dia sudah menebak ini, setelah melihat adegan di ruang rahasia, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang lain di ruang rahasia, hanya setumpuk Evil Breaking Divine Lens. Satu demi satu tumpukan, hampir memenuhi seluruh ruangan. Dengan hitungan kasar, setidaknya ada beberapa lusin tumpukan di sini, dan jika setiap tumpukan berisi beberapa ratus Evil Breaking Divine Lens, setidaknya ada 10 atau 20 ribu di antaranya. Mata Yang Kai sedikit berkedut, begitu banyak. Ajudan itu tersenyum dan berkata, "Saudara muda telah bekerja keras, tetapi masalah ini hanya dapat ditangani oleh Anda, tidak ada cara lain." Yang Kai mengangguk, "Saya mengerti." Dia kemudian bertanya, "Apakah semuanya ada di sini?" Ajudan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebagian besar dari mereka ada di sini, dan masih ada beberapa jalur gunung yang belum mengirimkannya. Mereka seharusnya segera mengumpulkannya ke sini." "Baiklah." Yang Kai menerima nasibnya. Ajudan itu berkata, "Kalau begitu saya pergi dulu." Setelah dia pergi, Yang Kai mulai memeriksa tombak ilahi pemecah kejahatan ini. Segera, dia menemukan bahwa jumlah Evil Breaking Divine Lens yang rusak ini bervariasi, kira-kira 2 atau 300. Selain itu, di depan setiap tumpukan ada cincin luar angkasa kosong, yang masing-masing ditandai dengan nama jalur gunung yang berbeda. Melihat situasi ini, Yang Kai mengerti bahwa tumpukan Evil Breaking Divine Lens ini harus sesuai dengan lintasan gunung manusia yang berbeda, yang semuanya telah dikirim dari berbagai lintasan gunung ras manusia.
Setelah menuangkan cahaya pemurnian, dia masih harus menyimpannya kembali ke cincin luar angkasa dan mengirimkannya kembali melalui arai roh. Menyempurnakan Evil Breaking Divine Lens tidaklah mudah. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali Evil Breaking Divine Lens berhasil diuji di Honghu. Dalam 5 tahun, bahkan setelah menggunakan seluruh kemampuan artifak refining dari seluruh gunung, mereka hanya berhasil mendapatkan 2 atau 300 keping Evil Breaking Divine Lens. Orang hanya bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Yang Kai pernah mendengar Grandmaster yang merepotkan dengan santai menyebutkan bahwa akan membutuhkan setidaknya 1 tahun bagi pemurni artefak Grandmaster untuk memperbaiki tombak ilahi pemecah kejahatan. Bagaimanapun, ini adalah senjata yang digunakan untuk berurusan dengan Master Klan Tinta Hitam, dan persyaratannya untuk pemurnian artefak sangat keras. Kesalahan sekecil apapun akan menghasilkan kegagalan. Dengan kata lain, seorang Grandmaster artefak refiner hanya bisa memperbaiki satu artefak paling banyak dalam setahun, dan ini dengan premis bahwa semuanya berjalan lancar. Jika dia gagal sekali atau 2 kali, itu normal baginya untuk memperbaiki satu dalam beberapa tahun. Berapa banyak Grandmaster pemurnian artefak yang bisa dimiliki oleh jalur gunung ras manusia? Ada lebih dari selusin dari mereka secara total, dan beberapa tempat memiliki kurang dari 10. Dengan cara ini, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kegagalan, jumlah Evil Breaking Divine Lens yang dapat disempurnakan oleh gunung ras manusia dalam 5 tahun kurang dari 50. Faktanya, kurang dari setengahnya yang gagal, kemungkinan gagalnya cukup tinggi. Akibatnya, Yang Kai bingung dengan fakta bahwa jalur gunung manusia dapat memperbaiki 2 atau 300 dalam 5 tahun. Jumlah ini jelas tidak benar, jauh melebihi jumlah yang dia hitung. Namun, setelah melihat lebih dekat, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Tombak ilahi pemecah kejahatan ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah spesifikasi yang berhasil diuji di Honghu Territory Lord. Ini adalah senjata yang dapat mengurangi kekuatan penguasa wilayah lebih dari 20%, sementara yang lainnya adalah spesifikasi yang telah diuji pada Tuan Feodal Klan Tinta Hitam sejak lama. Itu bisa mengurangi kekuatan Tuan Feodal hingga 20 atau 30%, tetapi efeknya pada Tuan wilayah tidak jelas. Tombak ilahi pemecah kejahatan ini sedikit lebih panjang dari yang lain, dan teknik pemurniannya jelas lebih kasar. Menurut perkiraan Yang Kai, Evil Breaking Divine Lens ini tidak memerlukan artefak refining Grandmaster untuk membuatnya. Selama skill seseorang mencapai level artefak refining Grandmaster, mereka akan dapat memperbaikinya. Dari kelihatannya, 2 metode untuk memperbaiki Evil Breaking Divine Lens telah dibagikan oleh Blue Sky Pass dan berbagai lintasan gunung juga telah menyempurnakan 2 Evil Breaking Divine Lens yang berbeda. Perbedaan seperti itu jelas merupakan pertimbangan yang lebih dalam. Di pihak Klan Tinta Hitam, Master tingkat penguasa wilayah setara dengan Master ras manusia Orde ke-8 dan merupakan landasan dari klan masing-masing. Untuk menghadapi penguasa wilayah, mereka perlu menggunakan tombak pemecah kejahatan yang disempurnakan oleh para Grandmaster. Namun, tombak ilahi pemecah kejahatan ini sulit untuk disempurnakan dan hasilnya tidak tinggi. Jika itu digunakan melawan Tuan Feodal, itu akan berlebihan. Dengan demikian, tombak ilahi pemecah kejahatan yang dapat disempurnakan oleh guru besar pemurnian artefak dimanfaatkan dengan baik. Kekuatan Evil Breaking Divine Lens ini tidak sebesar yang sebelumnya, tetapi outputnya jauh lebih tinggi, jadi ketika digunakan melawan sejumlah besar Tuan Feodal Klan Tinta Hitam, itu saling melengkapi. Yang Kai tidak tahu bagaimana para petinggi dari ras manusia membagi tombak ilahi pemecah kejahatan ini, tetapi untuk saat ini, Yang Kai membagi sejumlah kecil tombak pemecah kejahatan yang disempurnakan oleh para Grandmaster menjadi tingkat surga, sedangkan tombak ilahi penghancur jahat tingkat rendah yang disempurnakan oleh Guru Agung dibagi menjadi kelas bumi. Secara keseluruhan, rasio tombak ilahi pemecah kejahatan tingkat surga adalah sekitar 10 hingga 20%. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menuangkan semua tombak ilahi pemecah kejahatan ini dengan cahaya pemurnian. Menatap tumpukan Evil Breaking Divine Lens untuk Klan Tinta Hitam, perjalanan masih panjang. Duduk bersila, Yang Kai dengan santai mengambil Evil Breaking Divine Lens di depannya dan menggunakan Purification Light untuk membungkusnya. Seperti biasa, di bawah pengaruh Evil Breaking Divine Lens, cahaya pemurnian mengalir ke dalamnya seperti air dan segera menghilang. Karena dia harus mempertimbangkan target yang berbeda dari Evil Breaking Divine Lens, ketika dia menuangkan cahaya pemurnian ke dalam Heaven Great Evil Breaking Divine Lens, Yang Kai memilih kristal kuning dan kristal biru dengan kualitas lebih tinggi. Dengan cara ini, kekuatan cahaya pemurnian yang dia tuangkan ke dalamnya akan lebih besar, memungkinkan Master Orde ke-8 untuk berurusan dengan penguasa wilayah dengan lebih mudah. Adapun kelas bumi,
Kualitas kristal kuning dan kristal biru yang dia pilih sedikit lebih buruk. Bagaimanapun, mereka hanya diperuntukkan berurusan dengan tuan feodal, jadi bahkan jika mereka sedikit lebih buruk, itu tidak masalah. Meskipun gerakan yang kayak cepat, dia tidak dapat mengimbangi banyaknya Evil Breaking Divine Lens. Butuh beberapa hari baginya untuk menyelesaikan berurusan dengan tumpukan Evil Breaking Divine Lens di depannya, mengambil Space Ring yang awalnya ditempatkan di tumpukan Evil Breaking Divine Lens, dan melemparkan semuanya ke dalamnya. Segera setelah itu, Blue Sky Pass mengirim barang-barang ini kembali ke berbagai jalur gunung ras manusia menurut cincin luar angkasa. Seiring berlalunya hari, beberapa lusin tumpukan Evil Breaking Divine Lens baru saja ditangani ketika selusin cincin lain yang berisi Evil Breaking Divine Lens dikirimkan. Yang Kai terus melelahkan dirinya sendiri, tetapi mengingat bahwa setiap Evil Breaking Divine Lens dapat mengambil nyawa seorang tuan feodal atau bahkan tuan wilayah, itu sangat berharga. Pada saat semua Evil Breaking Divine Lens yang rusak dari celah gunung telah ditangani, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Yang Kai berjalan keluar dari ruang rahasia dan pergi melapor ke Departemen Militer Tentara Timur. Ding Yao tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sedikit. Masalah ini sudah selesai, murid akan kembali ke pos terdepan sekarang, kata Yang Kai. Meskipun pos terdepan tidak bertarung untuk waktu yang lama, mereka masih perlu berpatroli sesekali. Tidak perlu kembali ke kamp utama pos luar, kamu bisa tetap di Blue Sky Pass untuk saat ini. Yang Kai sedikit terkejut, apakah ada misi baru? Ding Yao meliriknya, apakah kamu berharap untuk misi baru? Yang Kai memukul bibirnya, tidak ada. Bagus untuk aman dan sehat. Petik 2. Ding Yao melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan Yang Kai dengan cepat minta diri. Berjalan keluar dari departemen militer, Yang Kai sedikit mengernyit. Ding Yao tiba-tiba memintanya untuk tinggal di Blue Sky Pass agak membingungkan, tetapi karena itu adalah perintah Ding Yao, dia hanya bisa menurut. Kembali ke kediamannya, Yang Kai membuka batasan dan berjalan ke halaman kecil. Tepat ketika dia akan mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi dalam pengasingan, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat ada aura samar kehidupan yang datang dari kamar-kamar di kedua sisi halaman. Seseorang di sini, Yang Kai tercengang, tetapi setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu adalah aura Feng Ying dan Bai Yi. Mengapa mereka kembali? 5177. Selama beberapa tahun terakhir, Yang Kai telah kembali ke Blue Sky Pass dari kamp utama pos terdepan untuk berbagai tugas, tetapi dia selalu sendirian, dengan Dawn Squad selalu menjaga garis depan. Meskipun dia adalah ketua tim, Dawn Squad kuat, jadi meski tanpa dia, mereka masih bisa melakukan berbagai tugas. Dalam perjalanan kembali ini, pasukan Fajar juga tidak mengikutinya, jadi Yang Kai tidak mengerti mengapa Feng Ying dan Bai Yi ada di sini. Merenung sejenak, Yang Kai berjalan ke sayap kiri dan dengan lembut menyentuh batasan itu. Segera, Feng Ying muncul di depan Yang Kai. Pemimpin tim, kamu kembali. Feng Ying memanggil. Yang Kai mengangguk, mengapa kamu kembali? Feng Ying berkata, Depas mengirimkan perintah, jadi kami kembali. Perintah. Yang Kai sedikit terkejut. Dia mengira Feng Ying dan Bai Yi telah kembali karena suatu alasan, tetapi sekarang dia tahu itu adalah perintah dari celah, tidak ada yang perlu ditanyakan. Feng Ying ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, tidak hanya Dawn Squad kami yang telah dipindahkan kembali, tim saudara junior Chai juga telah dipindahkan kembali, bersama dengan beberapa tim lain. Kakak senior Chai juga kembali. Mata Yang Kai berkedut, yang disebut senior brother Chai tidak lain adalah ketua tim dari pasukan babi hutan Chai Fang. Feng Ying mengerutkan bibirnya dan tersenyum, saudara muda Chai datang untuk mencarimu lebih awal. Kenapa dia mencariku? Yang Kai bertanya dengan hati-hati. Feng Ying berkata, saudara muda yang sangat memperhatikan Chai ini di medan perang, jadi Chai ini secara alami harus memperlakukan saudara muda yang dengan baik dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini adalah kata-kata asli dari saudara junior Chai. Ini jelas merupakan ancaman. Karena performa dari kapal perang babi hutan, pergerakan pasukan babi hutan relatif lambat, sehingga mudah bagi mereka untuk kehilangan kemampuan bertarung mereka di medan perang. Dawn Squad paling sering melakukan ini, jadi Chai Fang mengingat semua ini. Julukan Cavalier Squad bukan hanya untuk pertunjukan. Tapi sekali lagi, Dawn Squad tidak suka merebut jasa orang lain, hanya saja di medan perang, mereka telah melihat tim lain melibatkan diri dengan klan tinta hitam, jadi jika mereka bisa menyelesaikan masalah ini secara sepintas, itu akan baik-baik saja. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan mempertimbangkan apakah akan merebut jasa atau tidak? Tentu saja, prioritasnya adalah membunuh klan tinta hitam.
Namun, Chai Fang jelas tidak berpikir demikian. Di masa lalu, ketika mereka bertarung di garis depan, tidak pantas bagi mereka untuk terlibat dengan Dawn Squad. Sekarang mereka telah dipindahkan kembali ke PAS, mereka secara alami harus menyelesaikan akun. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin melakukan apapun pada Yang Kai dan Dawn Squad. Dia juga tahu bahwa berkali-kali, Dawn Squad mencoba membantu mereka, tetapi karena mereka semua adalah tim elit, selalu ada persaingan di antara mereka. Membunuh musuh tidak sebaik Dawn Squad, jadi tentu saja dia harus mencari tempat lain untuk mendapatkan kembali wajahnya. Yang Kai segera meludah, biarkan dia mati. Feng Ying melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu harus memberitahu saudara junior Chai ini sendiri. Lupakan, abaikan saja dia. Saya akan pergi ke pengasingan dan berkultivasi. Kakak senior juga harus beristirahat. Petik 2. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan memasuki kamarnya. Namun, Chai Fang ditakdirkan untuk tidak membiarkan Yang Kai mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkan informasi ini, tetapi sehari setelah Yang Kai kembali ke kediamannya, Chai Fang bergegas. Meskipun halaman kecil memiliki batasan, itu tidak dapat menahan serangan kekuatan penuh Chai Fang. Dia juga tahu bahwa Yang Kai dan yang lainnya tidak akan memasuki kultivasi hidup atau mati, jadi dia benar-benar tidak terkendali. Suara pembatasan yang diaktifkan terdengar lagi. Apakah itu Yang Kai, Feng Ying, atau Bai Yi? Tidak ada dari mereka yang bisa memasuki pengasingan dengan damai. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa berjalan keluar, membuka batasan, dan melihat ke arah Chai Fang yang membuat keributan di luar halaman dengan tatapan jijik. Kakak Chai, mengapa kamu di sini alih-alih berkultivasi? Chai Fang menyeringai jahat sambil mengepalkan tinjunya yang lain. Bukankah kakak senior Feng memberitahumu? Mengapa Little Brother perlu bertanya ketika dia sudah tahu jawabannya? Petik 2. Yang Kai menggosok dahinya dan bertanya tanpa daya, apakah kakak senior ingin bertarung denganku? Chai Fang dengan tegas berkata, tidak. Meskipun kami tidak berasal dari sekte yang sama, kami telah bertarung berdampingan di medan perang ini selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kita bisa bertarung? Chai Tua tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya, bagaimana jika dia menghancurkan saudara muda. Dia hanya keras kepala. Alasan utamanya adalah karena Chai Fang merasa bahwa dia jelas bukan lawan Yang Kai. Orang ini adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh penguasa wilayah. Meskipun dia mengambil keuntungan dari situasi ini, di seluruh Ordo Ketujuh umat manusia, tidak ada yang pernah membunuh penguasa wilayah. Chai Fang bahkan telah melihat Yang Kai bertarung dengan matanya sendiri. Di depannya, seorang tuan feodal tidak berbeda dengan anak ayam kecil. Kekuatan mengerikan seperti itu telah lama melampaui kekuatan Orde Ketujuh. Dalam hal kekuatan tempur, Chai Fang mengakui bahwa dia lebih rendah dari Yang Kai, jadi bagaimana dia bisa bertarung dengannya? Itu hanya meminta masalah. Lalu apa yang diinginkan kakak senior? Yang Kai bertanya. Chai Fang terkekeh saat dia meraih cincin luar angkasa dan mengeluarkan toples anggur, karena Chai ini ingin berterima kasih karena telah menjagaku, tentu saja dia tidak akan berbohong. Lihat, aku sudah membawa semuanya. Yang Kai segera mengerti. Di medan perang, tim penyu tua telah kalah dari pasukan Fajar, dan sekarang mereka ingin mendapatkan kembali wajah mereka di ladang minum anggur. Melihat toples anggur di tangan Chai Fang, Yang Kai tiba-tiba merasa pahit. Kembali di pos terdepan, Chai Fang juga berkompetisi dengannya dalam hal minum, tetapi pada akhirnya, Yang Kai benar-benar kalah dan benar-benar mabuk, menyebabkan dia diejek oleh pemimpin tim lainnya. Pria itu sangat aneh. Di mata hampir semua pria, ukuran kapasitas alkohol seseorang juga merupakan ukuran standar temperamen pria. Jika kapasitas alkohol seseorang setinggi laut, mereka secara alami akan dapat minum sepuasnya. Untuk dapat minum 3 cangkir bukanlah seorang pria. Yang Kai sekarang adalah kultivator tahap Open Heaven Orde Ketujuh dengan dasar yang dalam. Belum lagi 1 kendi anggur, bahkan 100 atau 1000 kendi tidak akan cukup untuk membuatnya mabuk. Dengan angkatan dunia, tidak ada jumlah anggur yang bisa membuatnya mabuk. Namun, karena ini adalah kompetisi minum, dia secara alami tidak akan menggunakan kekuatannya. Jika dia benar-benar ingin menggunakan angkatan dunia, itu tidak akan ada artinya. Ketika datang untuk minum, semua orang akan menyegel kekuatan mereka dan bersaing dengan kapasitas bawaan mereka untuk alkohol. Dalam aspek ini, Chai Fang jauh lebih kuat dari Yang Kai. Kakak senior, saya masih perlu berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimana dengan ini? Saya akan menerima anggur ini. Titik. Sebelum Yang Kai selesai berbicara, Chai Fang mendorongnya ke halaman. Cukup omong kosong, karena Chai ini telah datang hari ini, aku tidak berencana untuk pergi.
Yang Kai terhuyung-huyung ketika dia melihat Chai Fang mengambil kursi dari Space Ring-nya dan mengaturnya. Setelah duduk, Chai Fang mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Yang Kai duduk, lalu menatapnya dengan tajam, seolah-olah dia siap mati hari ini. Yang Kai memperkirakan bahwa dia kemungkinan besar akan mati di sini. Duduk. Mengapa saudara muda tidak duduk? Jika tidak, Anda meremehkan Chai ini. Chai Fang melotot marah. Yang Kai tertawa kering, kakak senior, tidak perlu untuk ini. Tak berdaya, dia duduk di seberang Chai Fang. Begitu dia duduk, Chai Fang tidak sabar untuk memasukkan sebotol anggur ke dalam mulutnya, lalu dia mengeluarkan toples lain, membuka tutupnya, dan menuangkannya ke tenggorokannya. Sudut mata Yang Kai berkedut saat dia menatap pemandangan ini. Dalam waktu kurang dari selusin napas, Chai Fang telah benar-benar mengosongkan toples anggur. Dia menyeka mulutnya dan berkata, bagus. Saudara muda, tolong bantu dirimu sendiri. Chai ini pertama-tama akan minum beberapa toples untuk melembabkan tenggorokanku. Petik 2. Mengatakan demikian, dengan lambaian tangannya, segunung kecil kendi anggur muncul di sampingnya dan dia meminumnya seolah-olah itu adalah air. Tidak baik, hati Yang Kai dipenuhi dengan kecemasan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak cocok, jadi dia hanya bisa meminta bantuan. Mengambil keuntungan dari alkohol, Yang Kai diam-diam mengirim pesan. Beberapa saat kemudian, Yang Kai menghabiskan toplesnya, sementara Chai Fang sudah menghabiskan 4 atau 5 toples. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Untungnya, pada saat ini, sesosok muncul dari luar pintu. Melihat pemandangan di halaman, sebelum ada yang bisa mengerti apa yang terjadi, Yang Kai berseru dengan antusias, Fei Ping, kamu di sini. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah ketua tim penyu tua Chai Fang. Chai Fang menatapnya dengan kesal, mengapa kamu memperkenalkan orang? Apakah saya tidak mengenal siapapun di tim Anda? Petik 2. Setelah bertahun-tahun bersaing satu sama lain, siapa yang tidak tahu siapa itu siapa? Yang Kai tersenyum, Fei Ping telah lama mengagumi Brother Chai dan telah menyebut nama Brother Chai berkali-kali di depan saya, mengatakan bahwa tim Brother Chai selalu memimpin dan bertarung dengan berani, membuatnya sangat mengagumi mereka. Fei Ping, sekarang ketua tim Chai ada di sini, dengan cepat menawarkan dia beberapa bersulang. Petik 2. Mendengar kata-kata Yang Kai, Miao Fei Ping tidak berani bertindak tidak sopan dan hanya bisa mengambil toples anggur dan dengan hormat berkata, pemimpin tim Chai, murid menawarimu roti panggang. Chai Fang tidak menolak dan hanya melirik Yang Kai, sangat berbahaya. Bang bang bang. Dia cepat-cepat meneguk seluruh toples anggur. Tepat ketika dia selesai minum, orang lain masuk. Yang Kai berseru dengan antusias, Kakak Ki ada di sini. Kebetulan sekali, ketua tim Chai ada di sini sebagai tamu. Dia khawatir tentang toleransi anggur, tetapi toleransi alkohol kakak senior Ki seperti laut, datang ke sini dan minum dengan ketua tim Chai. Petik 2. Ki Taichu terkekeh, itulah yang saya pikirkan. Sesaat kemudian, Yang Kai berkata, kakak senior Sen ada di sini. Satu demi satu, anggota Dawn Squad tiba, dan setelah 7 atau 8 dari mereka tiba, Chai Fang tidak tahan lagi dan membanting tangannya ke meja, berteriak dengan marah, kamu menggertakku dengan angka. Tim Kauflies Anda terlalu banyak. Seperti yang diharapkan, jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Bermarga Yang, Anda memiliki bala bantuan, tetapi apakah tuan tua ini tidak? Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan artefak komunikasi dan mengirimkan Divine Sense-nya. Tidak lama kemudian, beberapa sosok terbang dari segala arah dari Blue Sky Pass. Yang Kai tidak tinggal diam dan dengan cepat memanggil anggota Dawn Squad yang tersisa. Sesaat kemudian, jumlah orang ke-10 telah berkumpul di halaman kecil, dan untuk sementara waktu cukup ramai, menyebabkan Feng Ying dan Bai Yi tidak dapat memasuki kultivasi pintu tertutup. Yang Kai dan Chai Fang duduk berseberangan di meja, masing-masing dikelilingi oleh anggota tim lain. Chai Fang melotot tajam pada Yang Kai dan menamparkan meja, anak-anak kecil, kami telah menerima banyak perhatian dari ketua tim yang di medan perang. Berapa kali kita tidak dapat membalasnya karena telah menyelamatkan hidup kita. Hari ini, beri dia rasa hormat yang pantas. Yang Kai tersenyum pahit, ketua tim Chai terlalu sopan, tidak sopan untuk tidak membalas. Karena ketua tim Chai adalah peminum yang baik, biarkan dia minum sepuasnya hari ini. Pada awalnya, apakah itu Yang Kai atau Chai Fang, keduanya sadar dan dapat bertindak sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu, keduanya mulai memutar mata dan melihat bintang. Anggota tim masing-masing tidak mau membiarkan mereka pergi, jadi mereka membuka mulut dan menuangkan anggur ke dalamnya. Meneguk. Feng Ying dan Bai Yi berdiri bersama dan menyaksikan dari jauh,
yang pertama menghela nafas, membunuh 1000 musuh, tetapi mengorbankan 800. Bai Yi mengangguk dengan penuh semangat. Pada satu titik, tubuh Yang Kai lemas dan dia meluncur ke bawah meja. Cai Fang yang mabuk di seberang tertawa keras, tuan tua ini menang. Mengatakan demikian, dia juga jatuh ke meja. 5178. Kedua pemimpin tim berbaring bersama, tetapi anggota kedua tim belum menikmati diri mereka sendiri sepuasnya. Beberapa wanita dari tim penyu tua bahkan telah menyiapkan satu set peralatan dapur dan memasak beberapa hidangan. Melihat ini, Feng Ying dan Bai Yi juga melangkah maju untuk membantu. Di dalam halaman kecil, suara minum memenuhi udara. Kedua regu elit ini adalah saingan di medan perang, tetapi mereka juga sekutu dekat. Itu sama di ladang minum anggur ini. Beberapa kelompok terdiri dari 3 atau 5 orang, sementara yang lain berpasangan. Mereka semua mabuk, dan bahkan Feng Ying dan wanita lainnya sedikit tersipu. Meskipun mereka semua adalah kultivator Open Heaven Stage, dengan alasan tidak menggunakan kekuatan mereka, toleransi alkohol mereka masih terbatas. Tentu saja, karena fisik mereka yang kuat, salah satu dari mereka bisa menahan minuman keras mereka dengan baik. Guci anggur kosong menumpuk lebih tinggi karena lebih banyak orang jatuh ke tanah. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, seluruh halaman berserakan di mana-mana, dan tidak ada satu orang pun yang dibiarkan berdiri. Adapun Feng Ying dan Bai Yi, mereka sudah lama kehilangan kemampuan untuk minum dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Halaman yang bising itu sunyi. Di bagian bawah meja panjang, Yang Kai diam-diam membuka matanya dan melihat bahwa situasinya sudah diputuskan. Baru kemudian dia meregangkan kepalanya dari kursinya dan melihat sepasang mata menatapnya dari seberang meja. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai dan Cai Fang sama-sama merasa canggung. Yang Kai diam-diam menggunakan kekuatannya untuk melarutkan anggur, tetapi dia tidak berharap Cai Fang melakukan hal yang sama. Tak tahu malu, keduanya mengutuk dalam hati mereka. Menenangkan dirinya, Yang Kai duduk kembali dan mengeluarkan satu set teh sebelum memasaknya dengan hati-hati. Cai Fang tetap diam dan menunggu untuk minum tehnya. Sesaat kemudian, aroma teh memenuhi udara saat Yang Kai menuangkan 2 cangkir dan mendorong satu. Cai Fang diam-diam menyesapnya. Setelah menghabiskan sepoci teh, Cai Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya khawatir akan ada semacam gerakan di pas. Yang Kai sedikit mengernyit, kakak senior juga memperhatikan. Cai Fang mengangguk, sepertinya kamu juga memperhatikan. Yang Kai berkata, 80% pasukan pas terkonsentrasi di kamp utama pos luar, dan situasi ini telah berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Meskipun sudah lama tidak ada pertempuran, kita masih harus waspada terhadap serangan balik klan tinta hitam. Dalam keadaan seperti ini, agak tidak normal untuk 2 regu elit kami tiba-tiba dipindahkan kembali ke pas. Petik 2. Cai Fang mengangguk dan melanjutkan, jika hanya 2 tim kecil kita, maka tidak apa-apa. Baru-baru ini, banyak tim telah kembali satu demi satu, semuanya menerima perintah. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan, tetapi semua tim ini berasal dari tim dan penjaga yang berbeda. Dengan kata lain, tidak ada tim yang telah dipindahkan kembali menjadi milik penjaga yang sama. Petik 2. Apakah kakak senior punya tebakan? Yang Kai bertanya. Cai Fang menggelengkan kepalanya, tidak perlu menebak, aku juga cukup bingung dan ingin bertanya padamu. Ini adalah alasan utama mengapa dia datang untuk menemukan Yang Kai kali ini. Sebuah kompetisi minum hanyalah hal sampingan. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, jika pas benar-benar ingin mengambil tindakan, mereka harus mengumpulkan pasukan mereka di kamp utama pos luar, tetapi untuk beberapa alasan mereka ingin memindahkan kita kembali. Sepertinya adik laki-laki tidak tahu apa-apa. Meskipun Yang Kai curiga bahwa apa yang terjadi selanjutnya di celah mungkin ada hubungannya dengan Evil Breaking Divine Lens yang baru dikembangkan, jika itu masalahnya, itu akan terlalu tergesa-gesa. Jumlah tombak ilahi pemecah kejahatan yang telah diresapi dengan cahaya pemurniannya tidak sedikit, tetapi hanya ada 2 atau 300 di setiap celah gunung. Jika tombak ilahi pemecah kejahatan ini digunakan sebagai senjata untuk prajurit elit, itu baik-baik saja, tetapi itu tidak akan banyak berguna. Lagi pula, mereka tidak bisa digunakan berulang kali dan hanya bisa digunakan sekali. Menurutnya, Evil Breaking Divine Lens harus diakumulasikan dalam jumlah yang cukup besar sebelum dapat digunakan. Entah tidak menggunakannya, atau menggunakannya untuk memaksa klan tinta hitam terpojok. Karena masalah ini menyangkut tombak ilahi penghancur kejahatan, Yang Kai tidak bisa berkata banyak kepada Cai Fang. Para petinggi selalu sangat tertutup, saya khawatir tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan sampai saat-saat terakhir. Cai Fang tidak tahan untuk tidak menggerutu.
Terakhir kali mereka menggunakan promosi Siang San untuk memikat penguasa wilayah klan tinta hitam juga sama. Beberapa regu elit mereka telah mempertaruhkan hidup mereka untuk melindunginya, tetapi pada akhirnya, eselon atas pas telah disiapkan. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak memberitahu mereka terakhir kali, karena hanya jika mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, penguasa wilayah klan tinta hitam akan percaya bahwa ras manusia tidak memiliki penyergapan. Jika mereka tahu tentang rencana ini sebelumnya, mereka mungkin telah mengungkap semacam celah. Kakak senior, jangan cemas. Melihat situasi saat ini, jika mereka benar-benar mengambil tindakan, saya yakin tidak akan lama untuk mengetahuinya, hibur Yang Kai. Cai Fang sedikit mengangguk, jika saudara muda menerima berita apapun, tolong beritahu saya sesegera mungkin agar saudara senior dapat bersiap. Bagus. Kalau begitu Cai ini akan pamit dulu. Cai Fang berdiri dan berteriak, kalian semua, bangun. Jangan hanya berbaring di sana seperti mayat. 50 orang dipukuli oleh 30 orang, tidak ada yang terlihat. Petik 2. Begitu suaranya jatuh, anggota dari dua tim yang telah berbaring di halaman semua bangkit satu persatu, masing-masing mengedarkan kekuatan mereka untuk menghilangkan efek alkohol. Anggota tim penyu tua semuanya malu, tetapi dibandingkan dengan mereka, pihak Daun jauh lebih senang. Di bawah pimpinan Cai Fang, kelompok penyu tua dengan cepat pergi sementara anggota pasukan Fajar lainnya dengan cepat mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Yang Kai sendirian untuk membersihkan kekacauan. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, yang sedang berkultivasi, sekali lagi dipanggil ke Departemen Militer. Namun, begitu Yang Kai memasuki Departemen Militer, dia mendengar teriakan marah yang familiar dari dalam, mengapa saya tidak bisa pergi? Ini adalah sesuatu yang dijanjikan Pak Tua Zhong Liang kepadaku sebelumnya. Grandmaster yang merepotkan. Yang Kai sedikit terkejut, tetapi dia tidak tahu kapan Grandmaster yang merepotkan kembali ke Blue Sky Pass. Karena Grandmaster yang merepotkan telah datang ke medan perang tinta, dia telah tinggal di kamp utama pos luar, tetapi sekarang setelah dia kembali, Yang Kai merasa bahwa situasi di dalam Blue Sky Pass tidak benar. Terlebih lagi, janji yang dibuat Zhong Liang kepadanya dari mulut Grandmaster yang merepotkan membuat Yang Kai cukup khawatir. Ketika eksperimen tombak dewa penghancur jahat berhasil, Grandmaster yang merepotkan telah meminta Zhong Liang untuk tidak melupakan apa yang telah dia janjikan kepadanya, dan Zhong Liang telah menyetujuinya. Yang Kai tidak tahu apa yang telah dijanjikan Zhong Liang kepada Grandmaster yang menyusahkan, tetapi sekarang tampaknya semacam peristiwa tak terduga telah terjadi. Penolakan Ding Yao telah menyebabkan Grandmaster yang merepotkan terbakar amarah. Berpikir begitu, dia berjalan ke kamar dan melihat sosok Grandmaster yang merepotkan. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu seperti ayam jantan yang marah, memelototi Ding Yao sementara Sentu Mo mencoba membujuknya, Grandmaster, tolong tenangkan amarahmu. Saudara Zhong setuju dengan permintaan Anda saat itu, jadi secara logis, Saudara Ding dan saya harus menyetujui keputusan Saudara Zhong, tetapi waktu telah berubah. The Evil Breaking Divine Lens sekarang menjadi milikmu untuk disempurnakan, dan di masa depan, kamu harus bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Tombak ilahi pemecah kejahatan akan menentukan masa depan ras manusia dan situasi keseluruhan, jadi Grandmaster harus tetap berada di Blue Sky Pass. Petik 2. Omong kosong. Grandmaster yang merepotkan meludah, menyebabkan Yang Kai mengecilkan lehernya. Bahkan Master Open Heaven Orde ke-8 biasa tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu lancang di depan dua komandan resimen ini. Namun, tidak hanya Grandmaster yang merepotkan ini seorang Master Orde ke-8, dia juga seorang Grandmaster Agung pemurnian artefak. Orang tua ini telah mengubur setengah lehernya di tanah, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan gambaran besarnya? Itu sesuatu yang Anda komandan resimen perlu khawatirkan, apa hubungannya dengan saya? Alasan lelaki tua ini bertahan selama bertahun-tahun adalah karena dia tidak memiliki muka dengan leluhurnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memenuhi keinginan seumur hidupnya, mengapa kamu tidak membiarkan orang tua ini pergi bersamamu? Logika macam apa itu? Selain itu, meskipun tuan tua ini bertanggung jawab untuk memperbaiki tombak ilahi pemecah kejahatan itu, metode pemurnian telah diturunkan ke berbagai lintasan ras manusia. Jika ada perbaikan di masa depan, orang-orang tua itu secara alami akan membuat keputusan mereka sendiri, jadi mengapa saya harus mengkhawatirkan mereka? Sentu Mo dengan sungguh-sungguh menasihati, Grandmaster, medan perang itu berbahaya, dan kali ini berbeda dari masa lalu. Tidak ada yang bisa menjamin mereka akan bertahan. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan menatapnya dengan curiga, apa? Apakah Anda takut orang tua ini akan menjadi beban Anda? Orang tua ini tidak hanya tahu cara memperbaiki artefak, tetapi saya juga tahu cara membunuh musuh.
Jika bukan karena kekurangan artifak Refiners, orang tua ini pasti sudah lama pergi ke kamp utama Black Ink Clan untuk membunuh. Terlebih lagi, jika orang tua ini benar-benar mati di luar, itu akan menjadi kematian yang layak. Ketika saya bertemu leluhur saya di dunia bawah, lelaki tua ini dapat memberitahu mereka bahwa dia mati dalam pertempuran di medan perang tinta. Leluhur saya pasti akan memberi saya hadiah. Petik 2. Sentu mau terdiam. Menghadapi karakter seperti Grandmaster yang merepotkan, bahkan dia tidak bisa menggunakan kekuatan. Melihat sikap lelaki tua itu, mencoba membujuknya tidak ada gunanya. Grandmaster yang merepotkan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Yang Kai. Kamu mengatakan bahwa Evil Breaking Divine Lens terkait dengan situasi keseluruhan ras manusia, jadi kamu takut sesuatu akan terjadi padaku dan meminta orang tua ini untuk tidak pergi, tapi kunci dari Evil Breaking Divine Lens adalah bocah ini. Tanpa cahaya pemurninya, tombak ilahi pemecah kejahatan tidak akan ada apa-apanya selain tumpukan sampah. Anda memindahkannya kembali ke pas, tidakkah Anda ingin dia pergi dengan tentara? Apa, bocah ini bisa pergi dengan kultivasi Orde ke-7, tetapi lelaki tua ini tidak bisa. Saya tidak peduli, jika Anda ingin saya pergi, saya akan pergi. Jika kamu tidak ingin aku akan pergi. Paling-paling, orang tua ini akan pergi sendiri. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi, bahkan tidak melirik Yang Kai saat dia lewat. Yang Kai tidak bisa menahan terisak, tiba-tiba merasa seperti telah mengalami bencana yang tak terduga. Dia tidak bisa mengerti mengapa argumen besar ini menyeretnya. Benar saja, akan ada semacam pergerakan besar di dalam celah. Mendengarkan makna di balik kata-kata Grandmaster yang merepotkan, sepertinya mereka pergi ke suatu tempat. Ini bisa menjelaskan mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak tim untuk kembali ke celah. Memikirkannya, Blue Sky Pass saat ini dalam keadaan damai, dan klan tinta hitam telah bersembunyi di sini selama 200 tahun. Karena tidak ada pertempuran di pihak Blue Sky Pass, mereka akan pergi ke celah gunung lain untuk menemukan masalah. Tampaknya orang-orang di dalam jalur gunung ingin membantu jalur gunung lainnya. Sejak zaman kuno, berbagai jalur gunung tidak pernah dapat memberikan bantuan skala besar satu sama lain, karena jaraknya terlalu jauh dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengangkutnya terlalu besar. Tetapi sekarang Blue Sky Pass memiliki begitu banyak sumber daya, mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang kerugian apapun. Berpikir demikian, Yang Kai tetap tenang di permukaan dan menangkupkan tinjunya. Salam, tuan-tuan. Ding Yao dan Sentu Mo keduanya sedikit mengangguk. Sentu Mo menatapnya dan bertanya, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan? Yang Kai mengangguk. Ada pemikiran. Yang Kai tidak ragu-ragu untuk membagikan tebakannya, apakah pas akan membantu pas lain untuk bertahan melawan musuh. 5179. Mendengar ini, Sentu Mo menjawab, ya dan tidak. Yang Kai mendengarkan dengan kosong. Sentu Mo merenung sejenak, sepertinya mempertimbangkan bagaimana menjelaskan masalah ini kepada Yang Kai. Lagi pula, cukup sulit untuk menjelaskannya dengan jelas. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berbicara, kamu sudah berada di sini di medan perang tinta selama 2 atau 300 tahun. Meskipun belum lama, ada banyak tentara di sini yang telah bertarung dengan klan tinta hitam selama ribuan tahun. Anda bahkan pernah ke tempat-tempat yang belum pernah dimasuki oleh kultivator Orde ke-8. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa seluruh medan perang tinta begitu luas? Yang Kai berkata, mengapa saya memikirkan hal seperti itu? Dan jawaban seperti apa yang mungkin saya miliki? Petik 2. Namun, kata-kata Sentu Mo membuat Yang Kai cukup khawatir. Itu benar, mengapa medan perang tinta begitu luas? Dari 3000 dunia, domain besar manapun dapat dikatakan luas dan tak terbatas, tetapi dibandingkan dengan medan perang tinta, itu tidak ada bandingannya. Ukuran medan perang tinta telah melampaui luasnya domain besar, tampaknya tidak terbatas. Apakah maksud komandan resimen? Yang Kai menatapnya dengan ragu. Sentu Mo menghela nafas dan berkata, menurut beberapa catatan sejarah yang tersebar, pada hari-hari awal dunia, medan perang tinta juga memiliki banyak domain besar yang berbeda. Setiap domain besar dipenuhi dengan bunga, dan ada penghalang antara domain besar, dihubungkan oleh gerbang domain. Situasinya sama dengan 3000 dunia saat ini. Namun, kelahiran klan tinta hitam mengubah situasi ini. Klan tinta hitam lahir dari tempat yang tidak diketahui, dan sifat korosif bawaan mereka serta metode reproduksi khusus memungkinkan mereka untuk dengan mudah menjadi penguasa setiap domain besar. Petik 2. Setiap kali klan tinta hitam benar-benar mendominasi domain besar ini akan mulai membusuk, penghalang domain besar akan runtuh, dan domain besar tetangga akan mulai menyatu bersama, secara bertahap bertambah besar ukurannya, seperti bola salju yang bergulir, menjadi lebih besar.
Inilah mengapa medan perang tinta begitu luas. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, medan perang tinta saat ini terbentuk dari domain besar yang berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Ya, Sentumo mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pepatah seperti itu, jadi itu cukup baru. Yang Kai bertanya, Tuan, mengapa setelah klan tinta hitam sepenuhnya mendominasi domain besar, penghalang domain akan runtuh? Bagaimana kita menentukan apakah klan tinta hitam benar-benar mendominasi grid domain? Sentumo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu adalah saya membacanya dari catatan sejarah yang sangat kuno. Hal-hal yang direkam di dalamnya tidak lengkap, dan tidak ada yang dapat memverifikasi keasliannya, tetapi ini dapat menjelaskan mengapa medan perang tinta begitu luas. Petik 2. Lalu dari mana klan tinta hitam berasal? Biasanya, klan tinta hitam lahir dari sarang tinta hitam. Sarang tinta hitam dibagi menjadi beberapa kelas, dan sarang tinta hitam kelas berikutnya adalah sarang anak sarang tinta hitam kelas sebelumnya. Jika kita melihat ke belakang, sarang anak siapa yang merupakan sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan? Masalah ini telah lama membingungkan Yang Kai, tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkan jawaban. Setelah mengetahui rahasia sarang tinta hitam, dia selalu menebak bahwa sarang tinta hitam harus memiliki sumber. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Kai dengan cepat meminta jawaban Sentumo. Namun, Sentumo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sebelum Anda menemukan rahasia sarang tinta hitam, kami manusia bahkan tidak tahu hubungan antara sarang tinta hitam. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan kecewa, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba bertanya, mengapa senior tiba-tiba menyebutkan ini kepadaku? Sebelumnya, dia bertanya tentang dugaannya tentang transfer pasukan di celah, tetapi sekarang topiknya tiba-tiba berubah. Sentumo berkata, alasan saya memberitahu Anda ini adalah karena akan ada rencana di tahap selanjutnya. Rencana ini tidak hanya akan mempengaruhi Blue Sky Pass, tetapi juga semua Human Pass lainnya. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar, ekspedisi akan segera dimulai. Ding Yao, yang selama ini diam, berkata, ini ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi jika Anda ingin melakukan ekspedisi, itu harus dicapai. Dengarkan saja dengan tenang, tidak perlu bertanya. Petik 2. Yang Kai dengan patuh menutup mulutnya. Sentumo melanjutkan, pada zaman kuno, klan tinta hitam merajalela dan banyak domain besar jatuh ke tangan musuh, memungkinkan pakar hebat ras manusia bersatu melawan musuh dan membangun 108 lintasan gunung di medan pertempuran tinta untuk melawan klan tinta hitam. Tindakan ini telah membawa keberuntungan bagi generasi mendatang. Jika bukan karena 108 lintasan gunung ini, 3.000 dunia saat ini akan lama menjadi wilayah klan tinta hitam, dan tidak akan ada yang tersisa. Petik 2. 108 jalur gunung, meskipun masing-masing dari mereka bertarung sendiri, sebenarnya terkait erat bersama, membentuk garis pertahanan yang solid. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik udara di depannya, memadatkan kekuatan dunia murni menjadi zat fisik yang berubah menjadi cahaya spiritual. Di bawah kendalinya, cahaya itu dibagi menjadi dua warna berbeda, satu putih dan lainnya hitam. Dia menunjuk ke wilayah putih dan berkata, ini adalah 3.000 dunia. Dia kemudian menunjuk ke arah wilayah hitam, ini adalah medan perang tinta. Menjangkau tangannya, dia menunjuk ke tempat tertentu di tengah dua batas berwarna dan cahaya keemasan muncul, ini adalah pas tanpa pengembalian yang dijaga oleh klan naga dan Phoenix sejak zaman kuno, dan itu juga satu-satunya koneksi antara 3.000 dunia dan medan perang tinta. Murid-murid dari berbagai Cave Heaven dan Paradise dialokasikan ke berbagai jalur gunung, dan sumber daya mereka dialokasikan dari jalur tanpa kembali. Dapat dikatakan bahwa Norithern Pass adalah penghalang terakhir antara 3.000 dunia. Petik 2. Dengan pikiran, lebih dari 100 cahaya keemasan muncul di wilayah hitam, ini adalah sekitar 100 Mountain Pass ras manusia. Yang Kai melihat ke atas dan menemukan bahwa 100 atau lebih cahaya keemasan diatur dalam setengah lingkaran di sekitar medan perang tinta. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai melihat distribusi lebih dari 100 lintasan gunung manusia di medan perang tinta, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, apakah gunung ini melewati distribusi medan nyata? Sentumo mengangguk dan berkata, itu benar. Distribusi ini dapat memastikan bahwa setiap jalur gunung sesuai dengan zona perang. Selama Anda menjaga zona perang Anda sendiri, klan tinta hitam tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di 3.000 dunia. Petik 2. Hati Yang Kai bergetar, pakar agung kuno benar-benar kuat. Pada saat ini, Ding Yao berjalan dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata,
Mengandalkan garis pertahanan ini, ras manusia telah melawan klan tinta hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka mengorbankan elit yang tak terhitung jumlahnya, mereka berhasil menjaga keselamatan 3.000 dunia. Namun, situasi ini berubah lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Di bawah perhatian Yang Kai, 1 dari 100 atau lebih cahaya keemasan tiba-tiba berubah menjadi hitam. Hati Yang Kai melonjak ketika dia samar-samar menyadari apa yang telah terjadi 30.000 tahun yang lalu. Benar saja, Ding Yao berkata, lebih dari 30.000 tahun yang lalu, surga evolusi hebat yang bertanggung jawab untuk menjaga jalan evolusi besar telah rusak. Di bawah kepemimpinan leluhur tua evolusi hebat, puluhan ribu tentara Great Evolution Pass bertempur dalam pertempuran berdarah melawan klan tinta hitam selama beberapa tahun dan hampir semuanya musnah. Leluhur tua evolusi hebat bahkan mati dalam pertempuran, dan setelah itu, pas evolusi hebat jatuh ke tangan klan tinta hitam. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, ketika dia mendengar Ding Yao menyebutkan masalah ini, hati Yang Kai masih tenggelam. Di salah satu celah gunung, puluhan ribu tentara hampir musnah dalam pertempuran itu, dan bahkan leluhur tua yang ditempatkan di sana telah mati. Pukulan bagi ras manusia terlalu besar. Bukan hanya kegagalan melewati gunung, tetapi kehancuran surga. Sejak zaman kuno, ini adalah pertama dan satu-satunya saat ras manusia pas jatuh. Itu juga karena pertempuran itulah Great Evolution Paradise telah jatuh. Ini adalah aib bagi ras manusia, meskipun Yang Kai telah berada di medan perang tinta selama 2 atau 300 tahun, dia belum pernah mendengar ada yang menyebutkan masalah ini. Sebagian besar orang yang tahu tentang masalah ini adalah Open Heaven Orde ke-8, tidak ada seorang pun di bawah Orde ke-8 yang mengetahuinya. Ketika dia pertama kali mendengar berita ini, itu dari penguasa wilayah Black Abyss dari klan tinta hitam. Dia tidak tahu apa yang terjadi 30.000 tahun yang lalu yang menyebabkan Great Evolution Pass jatuh sepenuhnya, tetapi hanya dalam beberapa tahun, puluhan ribu tentara telah benar-benar musnah, dan bahkan leluhur tua Orde ke-9 telah tewas dalam pertempuran. Titik. Jelas ada sesuatu yang salah. Kultivasi leluhur tua Orde ke-9 hampir sama dengan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, bahkan mungkin lebih kuat. Dengan leluhur tua yang menahan benteng, bagaimana Klan Tinta Hitam bisa berhasil dengan mudah? Mengapa Great Evolution Pass jatuh begitu cepat? Yang Kai bertanya dengan bingung. Ding Yao berkata, kekuatan leluhur tua memang hampir sama dengan Raja Kerajaan, tapi bagaimana jika itu 1 lawan 2? Yang Kai terkejut, dalam pertempuran itu, klan tinta hitam mengirim 2 Raja Kerajaan. Ding Yao mengangguk dan berkata, ini juga berita yang kami terima nanti. Kelahiran leluhur tua ras manusia tidak mudah, dan begitu pula Raja Kerajaan klan tinta hitam. Kekuatan tempur tingkat tertinggi semacam ini mungkin tidak muncul sekali dalam 10.000 tahun. Di zona perang evolusi hebat, awalnya hanya ada 1 Raja Kerajaan klan tinta hitam, dan setelah bertarung dengan leluhur tua evolusi hebat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keduanya tahu kekuatan satu sama lain. Namun, tiba-tiba ada penguasa wilayah klan tinta hitam yang menjadi Raja Kerajaan. Klan tinta hitam telah menyembunyikan masalah ini dengan sangat baik, sehingga leluhur tua evolusi hebat tidak menyadarinya. Ketika dia bertarung dengan kekuatan utama Tuan Kerajaan pertama, dia disergap oleh Tuan Kerajaan kedua dan langsung terluka. Setelah itu, dia bertarung 1 lawan 2, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan mereka? Petik 2. Sentu mau melanjutkan, namun, meskipun leluhur tua evolusi hebat meninggal, dia juga membunuh salah satu Raja Kerajaan, jadi dia mati dengan layak. 1 lawan 2, bahkan dalam situasi di mana dia bisa terluka parah oleh serangan diam-diam, dia bahkan berhasil menyeret Raja Kerajaan bersamanya. Leluhur tua evolusi hebat benar-benar layak menjadi Orde ke-9. Meskipun kamu hanya Orde ke-7, kamu telah berpartisipasi dalam banyak hal rahasia, jadi kamu harus tahu bahwa ras manusia sedang mempersiapkan ekspedisi. Yang Kai mengangguk, murid mengerti. Ding Yao mengulurkan tangannya dan menunjuk ke titik hitam yang melambangkan jalan evolusi hebat. Jika kita ingin melakukan ekspedisi, kita harus mengalahkan jalan evolusi hebat. Jika kita tidak menjatuhkan Great Evolution Pass, akan ada celah dalam ekspedisi. Personil terdekat dengan Pass akan dikerahkan untuk mempersiapkan ini. Tidak hanya Blue Sky Pass seperti ini, tetapi Pass lainnya juga akan dimobilisasi. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa Grandmaster yang merepotkan begitu bersemangat. Dia adalah sisa dari Great Evolution Paradise, dan sekarang karena ras manusia ingin mengambil kembali Great Evolution Pass, dia secara alami ingin mengikuti mereka ke dalam pertempuran.
Ini adalah tempat di mana leluhur Great Evolution Paradise telah bertempur dalam pertempuran berdarah, tempat leluhur Great Evolution pas mengubur tulang mereka. Dari sudut pandang Grandmaster yang merepotkan, tidak peduli apa, dia ingin secara pribadi merebut celah gunung ini dari klan tinta hitam dan membalaskan dendam leluhurnya. Sentu Mo dan Ding Yao memiliki segala macam pertimbangan dan tidak ingin dia pergi dengan tentara, jadi Grandmaster yang merepotkan secara alami akan cemas. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan setuju. Yang Kai bahkan memikirkan bagaimana, lebih dari 200 tahun yang lalu, Grandmaster yang merepotkan telah dipanggil ke medan perang tinta. Mungkin pada saat itu, ras manusia bermaksud untuk mengambil kembali jalan evolusi hebat, jika tidak, tidak akan ada alasan untuk mengirim Grandmaster yang merepotkan, seorang yang selamat dari evolusi hebat, ke tempat ini. 5180. Tentu saja, ini hanya tebakannya sendiri, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Keinginan ras manusia untuk memulihkan Great Evolution Pass adalah peristiwa besar. Memikirkannya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Untuk ekspedisi, memulihkan Great Evolution Pass sangat diperlukan, karena celah gunung ini telah jatuh ke tangan klan tinta hitam. Jika mereka tidak mengambilnya kembali, begitu ras manusia memulai ekspedisi mereka, klan tinta hitam akan mengganggu mereka dari belakang. Jadi sebelum ekspedisi dimulai, segala sesuatu yang mempengaruhi rencana besar ini harus dibersihkan. Yang Kai tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Dua tuan, Great Evolution Pass telah jatuh ke tangan Black Ink Clan, dan menurut apa yang Anda katakan, masih ada Royal Lord yang mengawasi Great Evolution Pass. Untuk menentang Raja Kerajaan, hanya leluhur tua yang bisa bertindak. Mungkinkah leluhur tua kita, secara pribadi akan memimpin ekspedisi ke Great Evolution Pass? Meskipun sudah lama tidak ada pertempuran di Blue Sky Pass, leluhur tua tidak bisa pergi dengan mudah. Setelah klan tinta hitam mengetahui bahwa leluhur tua telah pergi, mereka mungkin melakukan semacam gerakan. Pada saat itu, Raja Kerajaan klan tinta hitam tidak akan memiliki siapapun untuk menahannya. Meskipun Blue Sky Pass tidak memiliki risiko hilang, tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi kamp utama pos luar. Pada saat itu, kerja keras mereka selama ratusan tahun akan sia-sia. Tidak mungkin bagi Blue Sky Pass untuk melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Sentu Mo berkata, dalam pertempuran pemulihan ini, memang ada leluhur tua, tetapi itu bukan milik kita. Yang Kai mengerutkan kening, siapa itu? Tidak peduli leluhur tua jalur gunung mana, mereka tidak boleh dengan mudah dikirim. Kamu juga tahu leluhur tua ini. Saya tahu mereka. Yang Kai tercengang. Memikirkannya dengan hati-hati, di medan pertempuran tinta ini, hanya ada 3 leluhur tua yang dia kenal. Salah satunya adalah leluhur tua Blue Sky Pass, satu adalah leluhur tua Yin Yang Pass, dan yang terakhir adalah leluhur tua Myriad Demons Pass. Adapun leluhur tua lainnya, Yang Kai belum bertemu dengan mereka. Namun, Sentu Mo telah mengatakan bahwa pertempuran pemulihan ini tidak ada hubungannya dengan leluhur tua Blue Sky Pass, jadi satu-satunya yang tersisa adalah Yin Yang Pass dan Myriad Demons Pass. Yang dari Yin Yang Pass akan bertanggung jawab atas pertempuran ini. Yang Kai segera memikirkan gadis kecil yang rakus dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia mengira itu adalah salah satu dari Myriad Demon Pass, tapi itu sebenarnya dari Yin Yang Pass. Tindakan orang ini agak tidak bisa diandalkan. Apakah benar-benar mungkin bagi mereka untuk mengambil kembali Great Evolution Pass? Namun, Yang Kai lebih peduli tentang hal lain. Jika orang itu pergi, bagaimana dengan Yin Yang Pass? Sama seperti bagaimana leluhur tua Blue Sky Pass tidak dapat dengan mudah meninggalkan Blue Sky Pass, situasi Yin Yang Pass sama. Keberadaan setiap leluhur tua adalah penghalang besar bagi klan tinta hitam. Mendengar pertanyaan ini, Ding Yao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, lebih dari 200 tahun yang lalu, Komandan Resimen Tentara Selatan Lintasan Yin Yang, Wu Qing, menunjukkan tanda-tanda menerobos dan kembali ke 3000 dunia melalui Norithern Pass, berhasil maju ke Orde ke-9 di Red Cloud Paradise. Petik 2. Yang Kai tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa bahwa Ding Yao dipenuhi dengan rasa iri ketika dia membicarakan masalah ini. Namun, berita ini masih sangat mengejutkan Yang Kai, senior Wu maju ke Orde ke-9. Ding Yao dan Sentu Mo keduanya mengangguk, dan Sentu Mo mengingatkan mereka, masalah ini sangat penting. Bahkan di jalur Yin Yang, hanya Ordo ke-8 yang mengetahuinya, jadi tidak boleh dipublikasikan. Petik 2. Yang Kai mengangguk secara naluriah, pikirannya masih dalam keadaan syok. Wu Qing telah maju ke Orde ke-9. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi seluruh ras manusia. Ras manusia telah memperoleh kekuatan tempur tingkat leluhur tua lainnya, dan sekarang ada 2 leluhur tua ras manusia di Yin Yang Pass. Tapi sekali lagi,
Sebelum dia pergi ke Yin Yang Pass, dia mendengar seseorang menyebut Wuking. Orang ini bertanggung jawab atas salah satu dari 4 pilar alam semesta, ikan misteri, dan tidak takut dengan korosi kekuatan tinta. Dia juga sangat kuat dan sering pergi ke pedalaman klan tinta hitam sendirian untuk menimbulkan masalah. Klan tinta hitam di zona perang Yin yang sangat membenci Wuking, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Sudah bertahun-tahun sejak Wuking menerobos ke Orde ke-8, dan dia selalu berada dalam keadaan di mana dia akan mengambil langkah maju. Dia dikenal sebagai orang yang paling mungkin untuk menerobos ke Orde ke-9 dalam beberapa tahun terakhir, dan ini bukan rahasia di antara ras manusia, tetapi apakah dia akan dapat mengambil langkah itu atau tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Mungkin suatu hari, dia akan bisa merasakan aura terobosan, atau mungkin dia akan terjebak di Orde ke-8 selama puluhan ribu tahun. Jadi maju dari Orde ke-8 ke Orde ke-9 bukan lagi hanya masalah akumulasi, tetapi juga masalah takdir dan kesempatan. Tidak sampai lebih dari 200 tahun yang lalu Wuking menyadari sesuatu dan segera kembali ke Red Cloud Paradise. Kultivator biasa yang memasuki medan perang tinta ini tidak akan dapat dengan mudah kembali ke 3000 dunia, tetapi Wuking berbeda. Dia bertanggung jawab atas ikan misteri, jadi tidak mungkin dia terkorosi oleh kekuatan tinta. Selain itu, dia berada dalam kondisi khusus di mana dia harus menerobos, jadi dia bisa kembali dengan lancar. Menerobos ke Orde ke-9 akan menyebabkan terlalu banyak kegemparan. Jika Wuking tetap berada di jalur Yin Yang untuk menerobos, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam pasti akan menyadarinya, dan begitu masalah ini diketahui oleh Klan Tinta Hitam, itu akan meningkatkan kewaspadaan mereka. Oleh karena itu, kembali ke 3000 dunia adalah pilihan terbaik baginya untuk maju diam-diam di sekte masternya, Red Cloud Paradise. Dapat dikatakan bahwa setiap Orde ke-8 yang ingin dipromosikan ke Orde ke-9 akan kembali ke Sekte Cave Heaven dan Paradise mereka di 3000 dunia. Setelah maju ke Orde ke-9, Wuking tinggal di Red Cloud Paradise selama lebih dari 200 tahun untuk menstabilkan kultivasinya sebelum diam-diam kembali ke Yin Yang Pass beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, ras manusia telah menyusun strategi untuk mengambil kembali Great Evolution Pass. Dengan Wuking, seorang kultivator Orde ke-9 yang baru dipromosikan, menjaga jalur Yin Yang, situasi di zona perang Yin Yang tidak akan berubah terlalu banyak. Yin Yang Pass akan dapat membebaskan kekuatan mereka dan menuju ke Great Evolution Pass. Ketika dia pergi ke Yin Yang Pass, Yang Kai juga bertemu Wuking, tetapi mereka hanya bertukar beberapa kata, jadi mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Namun, tidak peduli apa, terobosan Wuking ke Orde ke-9 telah memenuhi Yang Kai dengan sukacita. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu yang lain. Terobosan senior Wu ke Orde ke-9, masalah ini tidak diketahui oleh Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam di zona perang Yin Yang, jadi mengapa dia tidak bergabung dengan Yin Yang Pass untuk berurusan dengan Raja Kerajaan pihak lain terlebih dahulu. Petik 2. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, surga leluhur tua dari evolusi hebat telah disergap dan terluka oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam yang baru dipromosikan, yang mengakibatkan kematiannya. Ras manusia bisa memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Ding Yao menggelengkan kepalanya, risikonya terlalu besar dan ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Tuan kerajaan bukanlah tuan wilayah, jadi jika dia benar-benar jatuh ke dalam krisis hidup atau mati, bahkan jika dia tidak dapat bertahan, kemungkinan besar dia akan menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Tidak mudah bagi ras manusia untuk memiliki leluhur tua lainnya, jadi kami tidak dapat mengambil risiko seperti itu. Di bawah premis bahwa leluhur tua Great Evolution Pass telah terluka parah oleh serangan diam-diam, dia bahkan menyeret seorang raja kerajaan bersamanya. Kekuatan raja kerajaan tidak kalah dengan Orde ke-9, jadi tentu saja dia memiliki kesempatan untuk mencapai ini. Selama ada kemungkinan, ras manusia tidak akan mengambil risiko. Sentu Mo tersenyum dan berkata, justru karena leluhur tua ras manusia dan tuan kerajaan Klan Tinta Hitam tidak mudah untuk dibunuh sehingga berbagai lintasan gunung hampir tidak mampu menjaga keseimbangan. Jika Klan Tinta Hitam melakukan apa yang Anda katakan, saya tidak tahu berapa banyak gunung ras manusia kita yang akan dikalahkan. Petik 2. Apa maksudmu? Yang Kai mengerutkan kening dengan bingung. Sentu Mo berkata, karena ada banyak zona perang yang memiliki lebih dari satu raja Klan Tinta Hitam. Misalnya, di zona perang di mana Great Battle Pass berada, ada dua raja kerajaan Klan Tinta Hitam, dan di Great Battle Pass, hanya ada satu leluhur tua ras manusia, 1 lawan 2, bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Tanda tanya petik 2. Yang Kai cukup terkejut, ada dua raja kerajaan Klan Tinta Hitam di zona perang pertempuran besar. Apa yang perlu dikagetkan? Ding Yao meliriknya,
Beberapa tempat bahkan memiliki dua leluhur tua, tetapi ada lebih banyak raja kerajaan klan tinta hitam, mungkin 3 atau 4. Yang Kai memasang ekspresi kosong, saya selalu berpikir bahwa setiap gunung ras manusia hanya memiliki satu leluhur tua, dan zona perang yang sesuai hanya memiliki satu raja klan tinta hitam. Sentu mau mengerutkan kening, siapa yang memberitahumu itu? Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak ada yang memberitahuku. Itu semua adalah pikirannya sendiri, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu naif. Memikirkannya, tidak ada yang pernah secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa setiap celah gunung hanya memiliki satu leluhur tua, yang sesuai dengan raja kerajaan klan tinta hitam. Meskipun tidak banyak leluhur ras manusia, bagaimana mereka bisa begitu merata? Kebetulan ada satu di setiap celah gunung, jadi akan selalu ada lebih banyak. Hal yang sama berlaku untuk tuan kerajaan klan tinta hitam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 3 jalur gunung yang dia injak kebetulan hanya memiliki satu. Dalam klan tinta hitam, apakah itu tuan feodal atau tuan wilayah, jumlah mereka lebih tinggi daripada ordo ke-7 atau ke-8 ras manusia, jadi jumlah raja kerajaan mereka secara alami lebih tinggi daripada ordo ke-9. Namun, jumlah raja kerajaan tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Meskipun jumlah orde ke-9 di setiap zona perang lebih kecil, mereka dapat menjaga keseimbangan dengan raja kerajaan dan menahan satu sama lain. Petik 2. Yang Kai mengangguk mengerti. Adapun Great Battle Pass, bahkan jika hanya satu Master Orde ke-9 yang menahan 2 Royal Lord, dengan bahaya Great Battle Pass, selama mereka tidak menyerang dengan gegabah, itu tidak akan terlalu berbahaya. Itu agak tidak masuk akal, Sentumo melambaikan tangannya, jangan membicarakan hal-hal ini untuk saat ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memulihkan Great Evolution Pass. Awalnya, Anda tidak memiliki bagian dalam masalah ini. Seperti yang dikatakan Grandmaster yang merepotkan, kunci untuk membuat tombak ilahi pemecah kejahatan terletak pada Anda. Masalah ini menyangkut masa depan ras manusia, jadi kami tidak bisa membiarkanmu memasuki medan perang dengan mudah. Jika sesuatu terjadi padamu, ekspedisi harus ditunda. Petik 2. Yang Kai menyeringai dan berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa, pasukan Fajar saya juga akan berpartisipasi dalam pertempuran pemulihan, kan? Masalah ini cukup hidup dan tidak ada prajurit manusia yang mau melewatkannya. Sentu mau mengangguk, itu benar. Yang dari jalur Yin yang secara khusus meminta Anda untuk menemani tentara berperang, mengatakan bahwa alam semesta kecil Anda bermanfaat untuk pemulihannya, jadi orang-orang dari celah itu secara alami perlu bekerja sama. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Terakhir kali dia berada di jalur Yin Yang Kai telah menggunakan alam semesta kecilnya sendiri untuk menyembuhkan luka orang itu. Tampaknya orang ini juga menjadi tertarik padanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Meskipun wanita ini kuat, jika dia terluka parah, dia akan menjadi anak-anak, dan metode penyembuhan biasa tidak akan berpengaruh padanya, jadi dia hanya bisa berkultivasi dan pulih di dunia fana yang ramai. Siklus makhluk hidup biasa yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta kecil yang Kai sempurna untuk penyembuhannya, dan aliran waktu juga berbeda dari dunia luar. Dapat dikatakan bahwa jika dia membawa Yang Kai bersamanya, tingkat keberhasilan pertempuran pemulihan ini akan sangat meningkat. Memulihkan Great Evolution Pass terkait dengan ekspedisi masa depan, dan yang dari Yin Yang Pass secara pribadi menyebut bahwa Blue Sky Pass harus melihat gambaran yang lebih besar, jadi tentu saja mereka tidak bisa menolak. Inilah alasan mengapa Ding Yao, Sentumo, dan Yang Kai banyak bicara. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 seperti dia memiliki kualifikasi untuk mengetahui begitu banyak? Para petinggi hanya akan memerintahkannya untuk patuh saja.